Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Mari kita mendengarkan kelanjutan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul hari ini tanggal 14 Maret, Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian 3. Ayat tema terdapat dalam kitab Wahyu 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam bacaan terakhir kita kemarin, kita melihat bahwa pada bulan Januari 1847, Joseph Bates telah menyimpulkan dari Wahyu 12 ayat 17 bahwa Tuhan tidak hanya akan memiliki umat di akhir zaman yang menghormati 10 perintah yang terdapat dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Tetapi juga bahwa naga akan berperang dengan mereka yang memelihara perintah tersebut. Tidak perlu banyak penelitian lagi untuk melihat bahwa konflik akhir zaman tercermin dalam ayat-ayat seperti Wahyu 13 ayat 7 dan 8 yang menggambarkan mereka yang menyembah binatang itu sebagai orang-orang yang memerangi mereka yang mengikuti anak domba. Dari Wahyu pasal 13 ia beranjak ke pasal 14 yang menggambarkan para penyembah anak domba akhir zaman sebagai orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dalam ayat 4. Pada saat itu, Wahyu 14 menjadi titik fokus kajian Bates dalam tulisan edisi keduanya yang berjudul The Seventh Day Sabbath, A Perpetual Sign. Sebelum melihat pada kesimpulannya, kita harus memperhatikan garis besar pasal 14 itu sendiri. Ayat 1 sampai 5 memperkenalkan 144.000 orang di akhir zaman yang mengikuti anak domba dalam semua ajarannya dan memiliki nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Dalam ayat 1. Ayat 6 dan 7 menyajikan pekabaran malaikat pertama. Ayat 8 merefleksikan pekabaran malaikat kedua. Ayat 9 sampai 12 menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Ayat 13 menyoroti nasib para pengikut anak domba yang terjebak dalam penganiayaan akhir zaman sesuai dengan Wahyu 13. Dan pasal 14 mencapai klimaksnya dengan kedatangan Kristus di awan-awan langit untuk menuai tuaian di bumi. Dalam ayat 14 sampai 20. Perkembangan itu tidak luput dari perhatian Bates saat ia berjuang untuk memahami di mana umat Allah berada dalam arus peristiwa akhir zaman. Yang cukup menarik, beberapa pengikut Miller hanya menekankan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Miller sendiri percaya bahwa pekabaran waktu penghakiman dari malaikat pertama sedang dikhotbahkan pada zamannya. Bagi Miller, penghakiman pada ayat 7 adalah kedatangan Kristus yang kedua. Charles Fitch mulai mengumumkan pekabaran malaikat kedua tentang kejatuhan Babel pada tahun 1843 ketika denominasi mulai menganiaya orang-orang percaya akan kedatangan kedua. Namun, isi pekabaran malaikat ketiga itulah yang menarik perhatian Bates. Sebelum Anda berdoa pagi ini, ada baiknya Anda membaca Wahyu.
14. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.